Trading future. Apakah kalian pernah mendengar kata trading future? Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu trading future. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai trading. Trading adalah aktivitas penjualan dan pembelian di pasar modal untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Keuntungan yang didapat dari aktivitas ini berasal dari selisih harga jual dan harga beli di mana trader harus cermat menentukan kapan membeli mata uang di saat harganya rendah dan menjualnya di saat harganya tinggi. Seorang trader menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk mempertimbangkan untung dan rugi dengan melakukan analisa mendalam sebelum melakukan transaksi jual-beli. Dalam trading, terjadi perubahan harga yang dipengaruhi oleh faktor kondisi ekonomi dan faktor lainnya yang memengaruhi naik turunnya nilai pasar. Banyak orang yang mencoba trading sebagai penghasilan tambahan dikarenakan keuntungannya yang cukup menggiurkan. Dalam trading, trader bisa melakukan trading secara mandiri maupun dengan perantara broker. Broker adalah perusahaan atau seseorang yang menjadi perantara transaksi antara trader dan pasar modal. Broker memungkinkan aktivitas trading ini bisa dilakukan secara online. Berikut ini adalah keuntungan dari trading. Yang pertama, fleksibel dan praktis. Proses trading tidak terbatas pada jarak dan dapat dilakukan secara internasional. Tidak peduli kapan dan dimanapun, trading bisa dilakukan secara online. Yang kedua, biaya yang terjangkau. Trading meskipun memberikan keuntungan yang besar, bukan berarti kalian membutuhkan modal yang besar untuk memulai trading. Beberapa broker online yang terpercaya tidak membutuhkan biaya untuk pembuatan akun dan biaya komisi yang tidak mahal, serta menjamin keamanan data pribadi kalian yang harus disertakan saat memulai trading. Meskipun trading memiliki berbagai keuntungan yang menggiurkan, tapi trading juga memiliki resiko-resiko yang harus kalian waspadai. Berikut adalah resiko-resiko dari trading. Yang pertama, beberapa broker memang bisa diakses tanpa biaya yang besar dan trading bisa dimulai dengan modal yang kecil. Tapi, ada juga broker trading yang mengharuskan kita untuk menyimpan deposit dalam jumlah yang tidak sedikit. Hal ini bisa memperbesar kemungkinan trader mengalami kerugian yang cukup besar dan tidak bisa diremehkan. Yang kedua, kesalahan memilih broker. Ada banyak broker online yang bisa dipilih trader. Jumlahnya mencapai ribuan. Setiap broker menawarkan keunggulan yang berbeda-beda. Trader harus berhati-hati dan melakukan riset yang cukup sebelum memilih sebuah broker untuk melakukan trading agar tidak mengalami kerugian. Seringkali orang-orang menganggap trading dan investasi adalah dua hal yang sama, padahal tidak. Berikut ini kami juga merangkum perbedaan dasar antara trading dan investasi. Yang pertama, prinsip dasar. Prinsip dalam trading adalah menjual dan membeli, atau buy and sell. Seorang trader akan membeli aset untuk dijual lagi di masa mendatang. Sementara, investasi berprinsip buy and hold. Seorang investor akan membeli aset dan menyimpannya hingga tujuan investasinya tercapai. Yang kedua, resiko. Trading beresiko besar dikarenakan kegiatan jual beli aset yang memiliki pergerakan yang sangat cepat. Berbeda dengan risiko investasi yang sangat rencah karena aset yang dibeli diseleksi terlebih dahulu dengan ketat oleh investor. Lalu yang ketiga, jangka waktu. Dalam trading, aset hanya dipegang oleh trader dalam hitungan detik hingga bulan. Sedangkan dalam investasi, aset dipegang oleh investor dalam jangka waktu yang lama. Bisa mulai dari beberapa tahun hingga dekade. 4. Fokus. Fokus dalam trading adalah untuk menghasilkan profit jangka pendek dengan melakukan analisis dan strategi yang tepat. Sedangkan, investasi berfokus untuk menambah kekayaan dalam jangka panjang dengan meminimalisir risikonya. Yang kelima, analisis. Dalam trading, seorang trader harus melakukan analisis dalam setiap hal yang dilakukan, mulai dari membeli aset hingga menjualnya. Sedangkan, investor lebih sering melakukan analisis di permulaan investasi. Selain itu, investor akan membuat keputusan berdasarkan prospek perkembangan perusahaan. Lalu yang terakhir, keenam, yaitu tolak ukur kesuksesan. Dalam trading, tolak ukur kesuksesan adalah profit yang dihasilkan dari transaksi jual beli aset. Sementara, tolak ukur kesuksesan dalam investasi yaitu tercapainya tujuan investasi seorang investor. Nah, setelah memahami konsep trading itu sendiri, kalian akan dapat memahami tentang trading future lebih mudah. Yang menjadi pembeda trading biasa dengan trading future adalah apa yang dijual, cara penjualannya, dan bagaimana kita mendapatkan keuntungannya. Dalam trading future, kita tidak menjual barang fisik seperti segenggam roti maupun sebatang emas murni. Tetapi, kita menjual dan membeli nilai tersebut. Kita harus mempertahankan bagaimana harga barang tersebut dapat tetap di nominal yang kita harapkan. Bahkan, jika harganya sedang menurun,
kita bisa mendapatkan keuntungan apabila kita dalam posisi menjual terlebih dahulu. Saya akan coba memberikan contoh dalam perspektif pembeli. Misalkan, kita akan memprediksi barang A akan naik harganya sebesar 10.000 di 3 hari ke depan. Maka, kita harus segera membeli barang tersebut sebelum harganya naik, dan menjualnya di saat harganya benar-benar naik. Nah, sekarang perspektif penjual. Bila kita merasa bahwa barang yang kita punya akan turun, maka kita harus menjual barang tersebut sebelum harganya menurun. Kebebasan trader untuk melakukan buy maupun sell ialah salah satu hal yang membuat orang-orang tertarik dalam trading future ini. Ada banyak jenis trading future. Ada trading forex, trading emas, trading kripto, trading saham, dan trading komoditas. Kelima jenis trading ini akan dijelaskan di video berikutnya.